Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan memulai serial Nahwu untuk pemula. Ya, semoga dengan pelajaran-pelajaran ini bisa membantu para pemula untuk mempelajari Nahwu dan juga bahasa Arab. Insyaallah di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Nah, di sini anwa'ul kalimatil arabiyyah, macam-macam kata dalam bahasa Arab, ya. Nah, di sini al-kalimah. Al-kalimah artinya adalah kata. Nah, jadi ingat, al-kalimah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya kata. Ya, al-kalimah atau kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama al-ism atau isim. Yang kedua adalah al-fi'l atau fi'il. Dan yang ketiga al-harf atau huruf. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 macam ini, ya. Bisa itu isim atau fi'il atau huruf. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan satu persatu dari macam-macam kata ini. Yang pertama adalah isim. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam taktarin bizaman. Isim adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak disertai dengan waktu. Dan biasanya untuk pemula kita katakan isim ini adalah kata benda, ya, biasanya adalah kata benda. Contohnya di sini Muhammadun, Muhammad, Hindun, Hindun, Ustadzun, Ustadz, Tilmizun, murid, Kalbun, anjing, Qittun, kucing, Syamsun, matahari, Qamarun, bulan, Qalamun, pena, Kitabun, buku, Baitun, rumah, Masjidun, masjid, Babun, pintu, Nafidatun, jendela, Sayyaratun, mobil. Nah, semua ini disebut isim karena dia adalah kata yang menunjukkan makna namun tidak disertai dengan waktu, ya. Kita katakan Muhammadun, ya, dia adalah kata yang memiliki makna, tetapi tidak dikatakan Muhammad sekarang, Muhammad telah lalu, ya, atau akan datang, tidak, karena tidak disertai dengan waktu. Nah, ketika dia adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak disertai dengan waktu, ya, maka itulah yang disebut dengan isim. Nah, tolong untuk teman-teman yang mengikuti pelajaran ini diharapkan untuk bisa menghafal, ya, 15 kata ini, ya. Jadi selain kita mempelajari kaidah atau rumus-rumus, ya, kita juga menghafalkan kosa kata. Baik, sekarang kita pindah ke kata yang kedua, yaitu fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqtaranat bizaman. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan disertai dengan waktu. Nah, jadi bedanya antara isim dengan fi'il adalah tentang waktu. Kalau isim itu tidak disertai dengan waktu, kalau fi'il itu disertai dengan waktu. Nah, dan fi'il itu terbagi menjadi
3 ya. Fi'il itu menjadi terbagi menjadi 3. Anwa'ul fi'li, macam-macam fi'il. Yang pertama adalah al-madhi, yakni fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja. Jadi fi'il itu bisa kita artikan kata kerja ya, biasanya adalah kata kerja. Jadi kalau fi'il madhi itu adalah fi'il atau kata kerja yang telah lalu ya, dengan waktu yang telah lalu, itu adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk sekarang atau akan datang. Itu adalah fi'il mudhari. Adapun fi'il amar adalah untuk perintah ya, untuk perintah. Kita akan contohkan. Nah, di sini akala ya'kulu kul. Nah, di sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Kalau akala artinya dia telah makan, berarti masa lampau. Ya'kulu, dia sedang atau akan makan, ini adalah fi'il mudhari. Dan kul, makanlah, ini adalah perintah, maka ini adalah fi'il amr ya. Jadi begitu pula syariba yashrabu ishrab. Sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Kalau syariba itu dia telah minum, yashrabu dia sedang atau akan minum, ishrab minumlah. Begitu pula qara'a yaqra'u iqra, fi'il madhi, mudhari dan amr. Qara'a dia telah membaca, yaqra'u dia sedang atau akan membaca, iqra ya, bacalah. Begitu juga kataba yaktubu uktub, kataba dia telah menulis, yaktubu dia sedang atau akan menulis, uktub tulislah ya, dan seterusnya. Jadi jalasa yajlisu ijlis, dia telah duduk, dia akan atau sedang duduk, kemudian duduklah. Begitu juga seterusnya. Zahaba yadhhabu izhab, itu pergi. Raja'a yarji'u irji', itu kembali. Dakhala yadkhulu udkhul, masuk. Kharaja yakhruju ukhruj, keluar. Nazala yanzilu inzil, turun ya. Tentunya sesuai dengan makna dari fi'il masing-masing. Kalau fi'il madhi itu telah, kalau fi'il mudhari sedang atau akan, kalau fi'il amr itu artinya perintah. Nah, dan ini juga bagi yang mengikuti pelajaran ini dimohon untuk menghafalkan kosakata ini ya. Di sini ada sekitar 10 ya, 10 kata kerja ya. Dan setiap kata kerja itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Baik. Nah, sekarang kita pindah ke macam yang ketiga, yaitu huruf. Al-harfu huwa kalimatun la yufham ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah kata yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama kata yang lain. Jadi sebenarnya huruf ini tidaklah diketahui maknanya kecuali ada kata yang menyertainya. Ya. Contohnya, nah di sini ada macam-macam huruf ya. Di situ ada wa, dan biasanya diartikan dan. Ya, bisa jadi ada makna yang lain tergantung kata yang menyertainya. Ya, makanya kita katakan tadi huruf adalah kata yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama kata yang lain. Wa itu bisa berarti dan. Wa itu bisa juga berarti untuk sumpah ya, demi, misalnya wallahi, demi Allah. Jadi wa itu tidak hanya dan, bisa berarti demi ya, dan lain-lain. Dan makna tersebut tidaklah dipahami kecuali bersama dengan yang lain. Nah, adapun terjemahan yang kita sebutkan di sini adalah sebagai bentuk kebiasaan ya, sering digunakan untuk mana-mana tersebut walaupun tidak hanya itu maknanya. Jadi di sini wa artinya dan, summa kemudian, fi di atau di dalam, min dari, inna sesungguhnya,
la'alla semoga, lam tidak, la jangan. Nah, ini adalah semuanya huruf ya. Bisa juga kita artikan huruf ini yang bukan isim dan juga bukan fi'il. Artinya kalau sebuah kata dia bukan isim dan juga bukan fi'il, maka ketahuilah dia adalah huruf. Nah, nah inilah pelajaran kita hari ini ya. Jadi kita ulangi. Nah, jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf ya. Isim itu adalah kata benda ya, tidak mengapa kita katakan itu adalah kata benda atau kata yang memiliki makna tetapi tidak disertai dengan waktu, dan ini adalah contohnya. Dan fi'il adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan makna dan disertai dengan waktu, yang mana dia terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr ya. Fi'il madhi itu untuk lampau, mudhari sekarang atau akan datang, dan al-amr adalah perintah. Nah, dan contohnya sudah kita sebutkan, tolong dihafalkan. Sementara huruf apabila dia bukan isim atau bukan fi'il, maka dia adalah huruf ya, yang kata tidak dipahami maknanya kecuali bersama kata yang lain, dan ini adalah contohnya ya. Wallahu taala a'lam.